Sekumpulan tenaga-tenaga serta di dalam Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yola Syafina dengan NIM 2300220. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT ujian akhir semester saya dari mata kuliah komputer dasar SPN nomor yang materinya tentang eh, mandiri diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan administrasi pendidik. episode. Nah, yang dibuat PPT ini yang dibuat oleh saya sendiri yaitu Yola Syafina. Pada slide selanjutnya, Serta diserah kembali diserah tugas apa itu pengertian administrasi pendidik? pula menurut aturan yang Nah, berlaku. pada awalnya kita ambil pengertian administrasi terlebih dahulu. Apa itu administrasi? Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrate. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke dan kepada. Nah, ini administrasi dalam pengertian secara harfiah. Pada paragraf selanjutnya, pendidik. Apa itu pendidik? Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang mana menurut Undang-Undang Nomor 20 Strip 2003 Pasal 39. Nah, sedangkan pengertian dari administrasi pendidik sendiri yaitu proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, pada slide yang selanjutnya, apa saja manfaat administrasi pendidik? Nah, manfaat administrasi pendidik ini ada 5 manfaat. Yang pertama yaitu kreatif mempertahankan tenaga kerja yang terampil, cakap, dan dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Sedangkan yang kedua yaitu meningkatkan atau meninggikan kapasitas karyawan. Sedangkan yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur, kursus, dan seleksi yang ketat, sistem pembaruan, dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Nah, di sini ada 5 manfaat ya. Di sini saya akan menjelaskan hanya 3 manfaat. Pada selanjutnya ada proses administrasi pendidik. Apa saja yang ada di dalam proses administrasi pendidik? Yang pertama yaitu perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan yaitu pengangkatan tenaga kependidikan yang meliputi seleksi, penempatan, dan orientasi merupakan langkah awal dalam proses perencanaan dalam penyelenggaraan pendidik dan tenaga kependidikan. Orientasi berupaya mempersingkat masa penyesuaian agar pendidik baru dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, pada suatu organisasi atau suatu kegiatan kita harus mempunyai perencanaan terlebih dahulu. Nah, pada proses administrasi pendidik selanjutnya yaitu ada pengadaan. Apa itu pengadaan? Nah, pengadaan itu merupakan proses penempatan karyawan baru melibatkan pengisian posisi kosong dan organisasi. Perlu disebutkan bahwa selain pertumbuhan lembaga dan penciptaan peran baru, keberadaan lembaga pekerjaan yang telah pensiun juga memberikan kontribusi terhadap kekosongan formasi. Nah, di dalam pengadaan ini ada beberapa upaya yang perlu ada beberapa upaya dan langkah-langkah dalam memperkerjakan profesional pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman formasi baru. Yang kedua, registrasi. Yang ketiga, penyaringan atau seleksi.
Yang keempat, pemeriksaan kesehatan. Fungsional, Yang kelima itu pengumuman peserta yang memenuhi persyaratan dan ditempatkan di lapangan kerja tercantum dan pada pengumuman ini. Nah, pada pengadaan ini pastinya di dalam formasi itu ada pengumuman terlebih dulu, ada registrasi, ada penyaringan atau seleksi untuk anggota baru, dan ada pemeriksaan kesehatan pada akhir dari seleksi tersebut. Proses administrasi pendidik bukan hanya sampai di situ saja, ada beberapa lagi yaitu penempatan. Apa itu penempatan? Penempatan itu tindakan memposisikan seseorang untuk menduduki suatu peran atau jabatan yang dikenal dengan istilah penempatan. Penempatan tenaga pendidikan pada hakikatnya merupakan tindakan yang mempengaruhi keluaran meskipun komponen uji coba yang mendorong dilakukannya tindakan transfer persyaratan ini dapat dikaitkan dengan persyaratan untuk kuantitas dan kualitas. Nah, pada proses administrasi pendidik yang terakhir yaitu orientasi. Orientasi adalah upaya untuk membiasakan pegawai pendidikan baru dengan lingkungan dan persyaratan profesi atau bidang pekerjaan. Orientasi adalah suatu prosedur yang menjelaskan segala sesuatu kepada peserta tentang pelatihan yang diadakan. Orientasi itu bertujuan untuk mempersingkat masa penyesuaian. Namun tidak semua pendekatan menjamin kesuksesan. Memberikan informasi yang salah dapat menempatkan pekerja pendidikan, organisasi, atau bisnis baru dalam situasi yang buruk. Nah, pada slide yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan dan perundangan yang mengatur dalam administrasi pendidik. Nah, apa-apa saja peraturan dan perundangan yang mengatur dalam administrasi pendidik? Yang pertama yaitu peraturan pemerintah. Di dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru di dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 164, tambahan lembaran baru Negara Republik Indonesia nomor 4941 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017. Pada peraturan kedua yaitu peraturan menteri. Nah, peraturan menteri ini berisi tentang peraturan menteri tahun 2019 nomor 45 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan. Yang B, peraturan menteri tahun 2019 nomor 44 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, yang ketiga yaitu ada tambahan sedikit. Peraturan Menteri tahun 2019 nomor 43 tentang penyelenggaraan ujian dan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Nah, hanya itu peraturan Menteri yang dapat saya jelaskan. Ada banyak peraturan yang ada di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi pendidik. Nah, di dalam PPT saya ini ada saya sajikan tentang grafik dan tabel. Nah, ini sebuah grafik yang saya buat tadi. Nah, ini dari tabel. Dari data tabel ini, saya bisa membuat grafik. Nah, di dalam tabel ini ada data pengelola dan pendidik berdasarkan jabatan dan jenis kelamin. Nah, status kepegawaian, di sini ada status pegawai, jabatan, jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, status kepegawaian ini yang tetap. Yang tetapnya yang termasuk jabatannya termasuk kepala sekolah, guru PNS, guru tetap. Nah, yang kedua yaitu tidak tetap. Jabatannya yaitu guru tidak tetap. Nah, di yang terakhir ada administrasi, yaitu jabatannya di bidang tata usaha. Nah, di sini saya sudah menyajikan jumlah-jumlahnya. Nah, baiklah, berakhirlah hasil PPT dari yang saya buat. Apabila ada kata yang salah atau bahasa yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tabel